Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala jami'al alami wal afaq wa nahana 'anil fuhsyi wal ma'asi wal kufri wan nifaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin atammi karimil akhlaq wa ala alihi wa sahbihi qabla yaumil halak la yaumit talaq, amma ba'd. Para pemirsa yang senantiasa menanti pembahasan tentang YouTube, yang saya hormati semua pemirsa, semoga mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Masalah munafik itu sudah saya terangkan. Idza hadatsa ahdatsa, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khona. Itu sudah saya terangkan. Dalam pagi ini saya menerangkan tentang orang-orang munafik yang khianat, yaitu orang-orang yang melanggar aturan-aturan amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha raghatan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Allah membuat perumpamaan sebuah negeri yang dalam keadaan aman, sentosa, tentram. Ya'tiha rizquha rohotan min kulli makan, yang rezekinya berdatangan berlimpah ruah dari segala penjuru, dari segala kawasan. Ini menunjukkan bahwa Allah memberikan umat yang muatannya adalah nikmat, negeri aman, sentosa, rezeki melimpah ruah dari segala penjuru. Itu termasuk rahmatnya Allah yang pada mulanya Allah memberi kenikmatan yang luar biasa dalam keadaan aman, sentosa, dalam keadaan melimpah ruah dalam rezekinya. Kemudian fakafarat bi an'amillah, maka penduduk negeri itu mengingkari nikmat-nikmat Allah. Berarti penduduknya itu tidak bersyukur atas nikmat Allah dan tidak sabar atas bala Allah. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju', maka Allah menimpa bencana kepada mereka dengan berupa alju, kelaparan, wal khauf, dan ketakutan diserang musuh, bima kanu yasnaun, dengan sebab mereka adalah yang mereka buat.
Jadi perubahan dalam keamanan menjadi tegang, keamanan menjadi terancam, rezeki menjadi buyar, tidak ada mana yang kita cari, tidak ada pandangan, karena penduduk negeri itu ingkar kepada nikmat-nikmat Allah, sehingga tadinya aman sentosa menjadi khauf, ketakutan diserang musuh, dan rezeki yang melimpah ruah menjadi juk, kelaparan. Para pemirsa yang saya hormati, demikianlah bahwa Allah memberikan pada mulanya nikmat yang luar biasa, yang perubahan ternyata olah manusia yang ingkar kepada nikmat-nikmat Allah. Nah, dari keterangan tadi itu tentu berarti kan sifat-sifat munafik itu kan perlu kita hindari, ya. Itu ada caranya enggak? Artinya supaya kita bisa terhindar secara pribadi lah, menghilangkan sifat-sifat munafik itu. Ya. Itu dalam keterangan yang lalu sudah terjawab, yaitu manusia harus berpegang teguh kepada hablum minallah wa hablum minan nas, berpegang teguh syariat yang melalui hablum minallah beres, hablum minan nas juga beres. Atau ada perilaku-perilaku yang perlu ditumbuhkan lah, untuk ada enggak istilahnya untuk tameng supaya terhindar dari sifat munafik. Kadang-kadang kita tidak sadar nih Pak Yai, Ya. melakukan hal-hal itu. Para pemirsa yang saya hormati, menanggapi pertanyaan tersebut, bahwa sifat-sifat munafik itu harus terhindar, harus melalui beberapa tahapan-tahapan. Harus menghindari nafsu, menghindari hubbud dunya, menghindari bujukan rayuan setan, dan seterusnya masih banyak, itu harus dihindari. Maka insya Allah akan terkikis sifat-sifat munafik. Para pemirsa, semoga Allah melindungi kepada kita dari sifat-sifat munafik. Di dalam ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah perintah kepada kalian semua untuk antu'addul amanati, menunaikan amanat, ila ahliha, kepada yang berhak. Wa idza hakamtum, dan jika kamu menghukumi bainan nas, di antara manusia, antahkumu bil adl, supaya kamu semua menghukumi dengan adil. Keterangan dari ayat ini, kita diperintahkan menunaikan amanat sesuai dengan sasaran yang berhak. Ternyata dalam amanat yang tidak sesuai dengan sasaran yang berhak, itu malah menjadikan emosi, menjadikan kemarahan.
banyak terjadi amanat itu dilaksanakan tapi sasarannya tidak pas, tidak sesuai dengan sasaran, sehingga yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin, karena sasaran amanat itu tidak sesuai dengan sasarannya. Dalam arti misal dalam satu pembagian atau tidak adil gitu, Pak. Iya. Itu tidak tepat sasaran itu salah satunya dengan tidak adil atau bagaimana itu? Ya, Maksud tadi. adil dalam sosial. Adil dalam sosial. Jadi yang dibutuhkan itu yang berhak, amanat harus tersalurkan kepada yang berhak. Berarti tepat sasaran itu beda dengan artinya merata, semua mendapatkan itu. Enggak harus merata. Merata dalam artian yang sangat perlu atau yang perlu mendapat haknya. Itu. Dalam amanat sering dipelintir, tidak sesuai, maka terjadi amanat itu disalurkan kepada kepentingan golongan. Ada yang disalurkan dengan kepentingan politik, sehingga amanat masih kocar-kacir, tidak sesuai dengan ajaran agama dan menjadikan emosi, menjadikan orang gelisah, menjadikan orang selalu mendobrak ke pemerintahan karena tidak sesuai dengan tidak tepat sasaran, tidak tepat sasaran, tidak pada tempatnya. Ya, banyak demo, banyak sampai anarkis. Itu karena amanat itu tidak sesuai dengan sasarannya, tidak sesuai dengan pas sasaran. Akhirnya menimbulkan kekecewaan, sehingga menimbulkan anarkis. Banyak di sana sini gerakan demo karena tidak sesuai. Maka amanat itu memang harus bersiteguh hati untuk sesuai sasaran dari awal sampai kepada yang berhak. Itu kan melalui beberapa tahapan-tahapan, dari atas tahapan-tahapan sampai ke atas, dari ke bawah, dari lintas agama, lintas golongan, harus sesuai dengan amanatnya. Sering terjadi lintas agama, yang satu dipupuk, yang satu kering. Tak terurus. Lintas agama, lintas mazhab, yang satu dipupuk, yang satu kering. Jadi amanat sering terjagal, terbengkelai karena ada nafsu satu kepentingan. Biasanya yang menang itu yang golongan itu punya pejabat di situ nanti menang. Iya, tapi kalau masalah amanat harus sesuai dengan aturannya, aturan amanat. Walaupun yang punya wewenang dari pusat amanat sing menyalurkan, walaupun punya wewenang, itu harus sesuai dengan kondisi yang membutuhkan, ila ahliha. Harus, jangan
punya wewenang diberikan golongan yang menang. Nah, itu cuma foto-foto NU nih biasanya ya. Cuma foto-foto NU nih makanya sing dibantu sing NU. Iya. Atau itu juga tidak relevan. Itu tidak amanat berarti Pak. Tidak amanat, tidak amanat. Ila ahliya gitu ya. Nah, harus ila ahliha. Itu sering menjadi bumerang dan menjadi gesekan-gesekan berat karena beda agama, beda mazhab, beda golongan, amanat itu tidak tersalurkan semestinya. Itu godaannya gitu amanat. Maka orang yang amanat itu orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketentraman hati. Berarti amanat itu juga mengandung tepat sasaran. Iya, harus. Mengandung itu. Iya. Harus Ila tepat. ahliya ya tepat sasaran. Iya, ya, tepat. Tepat sasaran ila ahliya. Ini ada kisah ketika Fathu Makkah, juru kunci Ka'bah bernama Utsman bin Tolhah. Juru kunci termasuk orang yang hebat, bisa menguasai kunci Ka'bah itu hebat. Orang tidak bisa masuk Ka'bah kalau tidak mendapat izin juru kunci. Itu Punya peran penting. Punya peran penting. Utsman bin Tolhah dia masih kafir. Waktu ketika Fathu Makkah, Utsman bin Tolhah masih kafir. Ka'bah ditutup. Dia naik ke atas bukit. Dia menolak menyerahkan kunci. Dia berkata, jika saya mengetahui yang berperan untuk mengambil kunci itulah dari Rasul, maka pasti akan kuserahkan. Jadi menjadi kepastian dari Utsman bin Tolhah, kalau yang mendatangi saya untuk meminta kunci oleh Rasul akan saya berikan. Berarti itu yang istilahnya mengejar Utsman bin Tolhah itu orang kafir Quraisy. Ya, kafir Quraisy. Padahal Utsman belum masuk Islam itu. Belum masuk Islam, masih kafir. Kemudian Nabi mengutus kepada Sayyidina Ali untuk meminta kunci dari Utsman bin Tolhah. Setelah kunci dibawa, setelah kunci diserahkan dari Utsman kepada Sayyidina Ali untuk diserahkan kepada Rasul, Rasul kemudian membuka pintu Ka'bah. Setelah membuka pintu Ka'bah, Rasul sholat 2 rakaat. Nah, setelah kejadian demikian, Rasul mendapatkan wahyu setelah kejadian bahwa kunci berada kepada Sayyidina Ali. Ada orang yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib
untuk meminta kunci supaya yang memegang adalah Abbas. Kemudian turun ayatnya seperti tadi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Setelah ayat terbaca, paham kandungannya, Nabi menyuruh supaya kunci dikembalikan kepada Utsman bin Thalhah. Karena ada ayat ini, antu adul amanati ila ahliha. Artinya yang berhak atau yang lebih ahli itu Utsman. Utsman bin Thalhah. Walaupun belum kafir, belum Islam, masih Muslim, kafir. Ya? Itu ayat ini memerintahkan ya secara luas amanat harus sesuai sasaran, termasuk dalam masalah kunci Ka'bah. Berarti itu menunjukkan yang pegang kunci nggak harus dari golongan kita Muslim, artinya gitu. Tidak harus Muslim. Pokoknya amanat. Ini sudah menjadi kesepakatan bersama yang dalam jahiliyahnya yang memegang adalah Utsman bin Thalhah. Itu dikembalikan. Itu tidak berarti artinya amanah itu disampaikan tidak melihat agamanya. Iya, bisa itu. Iya, bisa. Memang begitu. Gak harus NU ya. Harus NU. Tapi kira-kira nganu Pak, ketika milih pejabat pun milih wae dhewe lho kadang sakjane. Iya. Pilih tanggane dhewe padha-padha ngene. Kadang artinya berarti kan dari oparane dua belah pihak itu sudah tidak amanat semua. Ya pemilihan itu yang dipilih yang punya keahlian, punya profesi memang betul bisa menangani, kredibel, punya kemampuan yang layak. Setelah kunci diserahkan kembali kepada Utsman bin Thalhah yang notabene masih kafir, itu terheran-heran, masa orang Muslim sudah menguasai di Mekah, kok kunci kembalikan kepada saya. Itu Utsmannya. Utsmannya terheran-heran. Masya Allah. Ini selalu maksudnya mengagumi ayat-ayat Quran. Mengagumi. Setelah kagum, Utsman bin Thalhah masuk Islam. Nah, Abbas waktu itu baru masuk Islam. Abbas. Jadi Abbas waktu Fathu Makkah baru masuk Islam setelah Fathu Makkah. Jadi banyak yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Abbas, Muawiyah, banyak. Jadi kan setelah Fathu Makkah yang tadinya kafir-kafir itu masuk Islam berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong masuk Islam. Termasuk kibau-kibaunya yaitu Abbas, Muawiyah masuk Islam. Berarti itu kunci Ka'bah sempat dipegang Abbas sebelum diserahkan lagi pada mau diminta. Abbas mau minta kepada Sayyidina Ali. Gini. Kan komono kan
tangan kanannya Rasul adalah Sayyidina Ali. Nah, kan? Begitu. Ya luar biasa nek melihat dek kisah kuwi ya. Iya. Nggak harus golongannya. Para pemirsa yang saya hormati, kelanjutannya wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adl. Masalah hukum, menghukumi terhadap manusia harus secara adil, hukuman yang adil. Kalau keadilan dilanggar akan meresahkan umat, akan menjadi huru-hara, menjadi anarkis, menjadi emosi yang luar biasa karena tidak ada keadilan. Ini melihat ayat hakamtum bainan nas, Iya. manusia itu, Iya. berarti kan tidak melihat agama, ras dan sukunya. Iya. Termasuk gini, aturan-aturan yang pokok adalah aturan-aturan syariat Islam, aturan yang pokok. Kalau ternyata dalam negara hukum-hukum Islam belum muncul, di antara hukum Islam belum terlaksana dengan hukum syariat, adanya aturan-aturan negara, maka boleh memakai hukum negara. Seperti hukum Islam, kalau dia itu maling, pencurian yang sesuai dengan target hukum pencurian, itu harus potong tangan. Tapi kan belum ada nampak dilaksanakan. Adanya di negara ada hukum undang-undang negara, itu pakai hukum undang-undang negara. Jadi undang-undang negara itu pilihan kedua. Pilihan pertama syariat agama Islam. Kalau kok masih kosong, belum diterapkan, itu pakai hukum undang-undang negara atau hukum Berarti negara. hukum bisa BPHN. dibuat sesuai kesepakatan negara. Iya. Tapi lunasnya itu lunas dalam hablum minannas. Hablum minallah belum. Misalnya mencuri sesuai dengan target curiannya, sesuai dengan targetnya, terus harus dipotong tangan. Nah, potong tangan kan di Indonesia kan tidak ada, belum diterapkan hukum itu ya? Belum diterapkan. Adanya hukum negara, undang-undang negara, itu pakai undang-undang negara. Tapi lunasnya hukuman, selesainya hukuman. Tapi mencuri itu ada kriteria nggak yang sampai hukuman dipotong itu? Pencuriannya ya, ada kriterianya. Ada kriterianya. Para pemirsa saya hormati, kemudian fa in amina ba'dukum ba'don
fal yu'attil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wala taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Secara ringkas, ayat ini menerangkan tentang hutang yang harus dilunasi. Tentang hutang harus dilunasi. Kemudian dalam ayat ini harus bertakwa. Hutang piutang itu sering terjadi bentrok duel, maka harus melalui sifat takwa supaya tidak ada duel. Nagih hutang sampai dibunuh itu kan sering, supaya jangan begitu. Terkadang belum masa pelunasan sudah ditagih-tagih, nah, itu oknumnya itu harus melalui sifat takwa. Sampai harapannya. Hah? Iya. Belum masa pelunasan ditagih-tagih. Ditagih-tagih, wah tambah semuanya. Tahu cara menagih kasar. Kemudian dalam ayat ini jangan menyembunyikan persaksian. Dalam hukum itu jangan menyembunyikan fakta. Kan sering terjadi fakta itu dikelabui, fakta itu disembunyikan, fakta itu ditolak, sehingga untuk memproses sulit. Atau dengan tujuan untuk memenangkan satu golongan. Itu tidak boleh. Yang demikian itu perilaku demikian itu termasuk atimun qalbuh, hati yang berdosa, hati yang kotor. Wallahu ma ta'maluna alim, Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Segala rekayasa yang dibuat manusia Allah mengetahui. Yang bermacam-macam rekayasa itu Allah maha mengetahui perbuatan mereka. Itu termasuk nifak berarti Pak. Nah, semua yang tidak baik, yang melanggar aturan-aturan baik, itu aturan syariat maupun aturan-aturan negara, itu termasuk nifak. Nifak mau baik gimana jika dia berkata berdusta? Berdusta menjadi apa? Sehari-hari. Kebiasaan. Yang dirugikan berarti kan banyak yang dirugikan. Rugi material, rugi semuanya rugi. Dibohongi kan rugi. Kalau janji ingkar. Melelahkan juga. Ada janji ingkar, dinteni pirang-pirang jam orang muncul. Nah, itu kan melelahkan, meresahkan janji. Apalagi janji yang berupa bisnis, nilainya besar, kok ingkar? Gimana? Pasti ada sifat dendam. Yang ketiga yaitu amanat. Amanat kok ingkar, kue menjadi bumerang kejahatan. Maka dengan demikian maka kita
melanjutkan fa'idzukum ma'syaran nasiin antakunu minal munafiqin ihdaru ayatibba fi qulubikum dabiba haula'il asrar fatamassakumun nar wa ma hiya illa narun tuhriqul ahdar wal yabis fataj'al rubu'al ummati dawarisa. Waspadalah, jangan sampai usaha-usaha orang munafik itu memengaruhi hati dan pikiran kalian sehingga kalian terjerumus ke dalam api kejahatan, yaitu api yang menghanguskan segala tanaman yang segar maupun kering, yang akhirnya menghanguskan tanah air tempat tinggal kita semua. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Semoga ulasan ini bermanfaat kepada kalian semua. Amin. Dan semoga mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin. Allahumma inna na'udzubika min halilin makirin ainahu taroyana wa qalbu yara'ana in ra'a hasanatan tafanaha wa nura sayatan adha. Allahumma inna na'udzubika minasyiqaq wan nifaq wa su'il akhlaq. Allahumma inna na'udzubika minal faqri wal qillati wal dhilli wa na'udzubika min adlim au udlam. Allahumma inna na'udzubika minal ju' fa innahu bi'sal lodji' wa na'udzubika minal khiyanah fa innahu bi'sal bitana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal yakin.